Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana rasulun uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahiya fil jannah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, jantung masih berdetak, mata masih bisa melihat, kita masih bisa hadir dalam masjid ini. Mungkin banyak saudara kita kaum muslimin yang pada Jumat kemarin ikut hadir bersama kita, kita bisa memandang wajahnya, akan tetapi sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita syukuri nikmat yang paling berharga adalah nikmat hidup dan istiqomah dalam iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin sifatin lam yudahu alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa 'atta. Setiap perkumpulan, setiap majelis, jikalau tidak dibacakan pujian kepada Allah, maka majelis itu kurang berkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah, al-bakhilu lillazi mawzukkirtu indahu falamma yusallu alaihi. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit kata Rasulullah, ialah orang yang ketika disebut namaku kata Rasulullah, akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepadaku kata Rasulullah. Jangan sampai kita yang berada dalam masjid ini Rasul golongkan golongan orang-orang yang kikir. Na'udzubillah min dzalik. Di belakang itu khatib tidak lupa berwasiat untuk kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kemudian khatib juga mengajak, marilah kita sejenak menfokuskan hati dan pikiran untuk mengikuti khutbah Jumat yang bertemakan muhasabah tentang perjalanan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan orang-orang yang soleh? Tahukah kalian golongan orang yang mulia? Kemudian para sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia?
sedangkan mereka berada di sisinya Allah. Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia, kata Rasulullah, sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka? Apakah kami ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Kemudian kata para sahabat, sungguh Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menundukkan pandangan. Rasulullah menundukkan kepala sambil menangis. Kemudian beliau berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka adalah golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, mereka tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Tuba liman yarani wa anabi, wa tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman yarani wa anabi. Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku, orang-orang yang mendengar kata-kataku, orang-orang yang duduk denganku. Tapi sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, 3 kali kemuliaan, 3 kali keberuntungan bagi orang-orang yang tidak pernah duduk bersamaku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Begitu nangis Rasulullah kaum muslimin, sampai-sampai membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya. Jikalau seandainya kita pikirkan tentang perjalanan Rasulullah pada Jumat ini, mungkin tidak akan selesai kaum muslimin. Karena betapa banyak pengorbanan, kecintaan Rasulullah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah cinta itu ada pada diri kita untuk Rasulullah, ataukah cinta tak terbalas? Allah Rasul mencintai kita, kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Kita lihat kaum muslimin, pada satu ketika Rasulullah SAW berada di kota Taif, dahi beliau dilempari batu, kemudian darah menetes, kemudian beliau tampung darahnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tampung ya Rasulullah darahmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jikalau seandainya darahku ini menetes di kota Taif, nescaya penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lahir nanti dari cucu anak mereka orang-orang yang soleh dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lihat sekarang penduduk Taif mayoritas muslim, kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian datang malaikat menawarkan, ya Rasulullah, engkau punya satu doa mustajab ya Rasulullah, yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau berdoa sekali, aku lemparkan itu bukit di kota Taif. Apa kata Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, doa itu aku simpan untuk siapa? Untuk kita nanti di yaumil mahsyar, kaum muslimin. Sungguh luar biasa perjuangan Rasulullah. Seluruh para nabi dan para rasul mempunyai satu doa mustajab yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nabi dan rasul telah pakai doa itu ketika di dunia, tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau simpan nanti untuk syafaat kita di yaumil mahsyar. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan ketika sakaratul maut beliau, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel, wahai Israel, silakan datang engkau kepada kekasihku, engkau tanya, jikalau dia memilihku, maka akan aku wafatkan dia sekarang juga. Tetapi jikalau dia memilih kesenangan dunia, akan aku panjangkan umurnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Israel mengatakan ini kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Israel, panggil aku sekarang juga oleh Allah, matikan aku sekarang juga. Dan apa yang terjadi kaum muslimin? Ketika nyawa beliau dicabut, beliau merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Wahai kekasihku Israel, beginikah rasa sakit ketika dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah. Lantas begini juga rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku? Iya ya Rasulullah. Wahai Israel, sampaikan kepada Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku rasul mereka. Berikan seluruh rasa sakit umatku kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dia tidak memikirkan Hamzah wala Fatimah,
tetapi yang beliau pikirkan adalah kita kaum muslimin. Lantas apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah? Pernah juga Rasulullah SAW 3 hari tidak makan, 3 malam tidak makan, tidak minum, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi diganjal dengan sebongkah batu. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW pasti masuk surga. Bukan hanya pasti kaum muslimin, tetapi surga diciptakan untuk Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah nanti ketika di akhirat tidak ingin masuk ke dalam surga kecuali seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, Rasulullah tunggu di seberang sambil cemas ke muslimin, ayo umatku selamat, umatku selamat. Dan betapa banyak umat yang diselamatkan oleh Rasulullah, ditarik dibawa ke surga, ditarik dibawa ke surga. Orang yang paling sibuk, orang yang paling capek di akhirat adalah Rasulullah SAW. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Saya jujur kaum muslimin, saya sering dakwah. Terkadang saya merenung dan bahkan menangis kaum muslimin. Apa yang saya tangiskan? Saya sekarang berdakwah dimuliakan, dihormati, diberi makanan, sedangkan Rasulullah berdakwah dicaci, dimaki, dilempari dengan kotoran. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu, jikalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, takutlah kepada Allah. Siapa yang takut pada Allah, siapa yang cinta pada Allah, berarti dia cinta kepada Rasulullah SAW. Betapa cinta para sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, berkata pada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Sayyidina Umar, manakah yang lebih engkau cintai dirimu? Manakah yang lebih engkau cintai, keluargamu ataukah aku, wahai Sayyidina Umar? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, tentu kamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, mana yang lebih engkau cintai, hartamu daripada aku ya Rasulullah? Tentu kamu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, manakah yang lebih engkau cintai, aku atau dirimu sendiri, kata Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar merenung sejenak. Merenung bukan mengatakan tidak, tetapi merenung berfikir memikirkan jawaban ini. Kemudian disambut oleh omongan Rasulullah, sungguh celaka ya Sayyidina Umar jikalau seseorang itu lebih mencintai dirinya daripada aku, kata Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman di antara kalian sampai kalian lebih mencintai Rasulullah daripada seluruh manusia dan seluruh harta kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itu mari dari Jumat ke Jumat, hari ke hari kita perbarui iman kita, kita perbarui cinta kita kepada Rasulullah. Karena sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kita jalin dengan erat kecintaan kepada Rasulullah. Banyak kita berselawat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau sudah makan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Belum ya Rasulullah. Pergilah engkau pulang, engkau pergi makan ya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pulang. Tak lama kemudian Abu Bakar balik lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Sayyidina Abu Bakar, kau cepat kali kau makan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika aku ingin menyuap makananku dan aku teringat wajahmu ya Rasulullah, aku lebih memilih menemuimu daripada menyuap makanan itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka cinta para sahabat, cinta para ulama harus kita tanamkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Man sara'a liman fakana zarani. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka dia sama dengan duduk dengan Rasulullah. Maka cintai ulama, cintai orang-orang soleh, masukkan anak ke pondok pesantren, masukkan anak ke pondok agama. Dilarangkah pondok, dilarangkah sekolah yang lain? Tidak. Silakan mau jadi mau di SMA, silakan. Di SMK silakan, kuliah silakan. Tetapi ingat,
Tanamkan dulu akidah, iman, ibadah dalam anak-anak kita. Jikalau iman dan akidah sudah tertanam, mau dimanapun, mau jadi apapun, silahkan. Fakhtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.